Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wasallam. Kama ususan ila ususan ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taharatu fi kulli rutbatin nisful amali alladzi fiha. Wat-taharatu adapun tahara fi kulli rutbatin di setiap tingkatan, di setiap level. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa level bersusuci, level tahara itu ada 4. Nah, setiap level nisful amali itu adalah separuh amal alladzi fiha yang ada di dalam level itu. Fa fi kulli rutbatin dan ialah di setiap level tahliyatun adapun pembersihan wa tahliyatun dan berhias. Wat tahliyatu adapun tahliyah pembersihan nisfu amalil amili ialah separuh perbuatannya orang yang mengerjakan. Likaunil akhari dengan adanya yang lain yaitu tahliyah mauqufan ialah ditangguhkan alaihi terhadap tahliyah. Setiap level itu ada tahliyah, ada tahliyah. Dan tahliyah itu separuh amal orang yang mengerjakan. Sementara tahliyah itu menunggu akan selesainya tahliyah. Jadi tahliyah dulu, pembersihan dulu, baru berhias. Apa itu maksudnya nanti di belakang dijelaskan. Wa ilaihi asyara biqaulihi. Wa ilaihi dan dengan tahliyah asyara memberi isyarat siapa musannif biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Qulillahu tsumma dzarhum. Kul katakanlah olehmu, Allah lah yang menurunkannya. Tsumma dzarhum. Kemudian setelah engkau menyampaikan isi Al-Quran, dzarhum, biarkanlah mereka. Surat Al-An'am ayat 91. Faqauluhu tsumma dzarhum. Adapun firman Allah tsumma dzarhum, tahliyatun ialah tahliyah, pembersihan, amma siwallahi dari selain Allah. Wa kadzalika dan begitu pula fil qalbi pada hati. Wa kadzalika fil qalbi berarti kadzalika ini pembersihan jawarih anggota. Wa kadzalika dan begitulah di dalam pembersihan jawarih anggota badan. Fil qalbi itu berlaku juga fil qalbi pada hati. La budda harus min tahliyatihi dari pembersihan hati
anil akhlaqi adzamimati, dari akhlak yang tercela. Summa tahliyatuhu, kemudian menghiasinya seseorang bil akhlaqil mahmudati, dengan akhlak yang terpuji. Tuh. Terlebih dahulu kita harus membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Akhlak tercela yang ada di dalam diri kita itu dihilangkan dulu. Kemudian setelah itu baru kita menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Wa kadzalika fil jawarih, dan wa kadza, begitu pula pada hati, sama seperti hati itu, fil jawarihi, pada anggota badan, la budda, wajib, harus, min takhliyatihi, dari membersihkan jawarih, anil athami, dari dosa, minal athami, dari dosa, summa tahliyatuhu, kemudian summa tahliyatihi, kemudian menghiasinya, menghiasi jawarih, bitta'ati, dengan taat, patuh terhadap segala perintah Allah. Wa kullu wahidin min hadhil maratibi, adapun masing-masing min hadhil maratibi, dari level ini, syartun, ialah syarat, lil khawdi, untuk masuk, fima ba'dahu, untuk sesuatu yang setelahnya. Tathirul zahir anil ahdath, itu merupakan syarat untuk masuk ke tathirul jawarih anil jaraim. Level kedua itu merupakan syarat untuk masuk ke level ketiga, yaitu tathirul qalbi anil akhlak. Level ketiga ini adalah syarat untuk masuk ke level keempat, yaitu tathirus sirri amma siwallah. Jadi semuanya ini ada runtutannya. Tidak bisa seseorang langsung masuk naik ke level kedua atau ketiga, tidak bisa. Jadi ada prasyarat, ada syaratnya. Kalau level 1 belum dipenuhi, maka dia tidak bisa naik ke level kedua. Sama seperti teman-teman sekolah, tidak bisa murah-murah tiba-tiba langsung naik ke kelas 3. Tidak bisa, harus dari kelas 1 dulu. Itu adalah syarat, prasyarat. Fatathirul zahiri, adapun menyucikan yang zahir, menyucikan zahir, summa tathiru ruhi, kemudian menyucikan ruh, menyucikan jiwa, summa tathirul qalbi, kemudian menyucikan hati, summa tathirus sirri, kemudian menyucikan hati di dalam hati. Itu ya, seperti yang level tingkatan di atas tadi itu. Jadi anggota badan dulu disucikan dari segala najis dan hadas. Kemudian level kedua, anggota badan yang disucikan dari hal-hal yang diharamkan dan dosa. Kemudian setelah itu baru mensucikan hati dari akhlak yang tercela. Baru setelah itu mensucikan diri dari hanya ingat kepada Allah, tidak ada yang lain. Fala yambaghi, maka seharusnya, antadzunna, engkau menduga, annal murada, kepada sesungguhnya adapun yang dimaksud, bittaharati, dengan bersusuci, tadhirul zahiri, ialah menyucikan yang zahir, fahasbu saja. Engkau jangan pernah menduga bahwa yang dimaksud tahara itu hanyalah menyucikan yang zahir saja. Tidak seperti itu. Fayafuta, jika seperti itu ya fayafutaka, maka itu akan membuat akan menghilangkan maka kepadamu apa sesuatu wal maksudu, apa yang dituju. Jika prediksimu
bahwa bersuci itu hanyalah yang zahir saja, maka prediksimu itu hanya akan menghilangkan apa yang dituju. Wala tadunnu, dan jangan pernah kau menduga juga anna hadhil maratibi, kepada anna hadhil maratiba, kepada sesungguhnya adapun setiap tingkatan ini, tingkatan-tingkatan ini, fi dzahiri, secara zahir, tudraku ialah dapat diperoleh bil muna dengan angan-angan, wa tunalu, dan juga dicapai bil huwaina dengan santai saja. Tidak bisa kalian mau menyucikan diri dari segala hadas, jadi kalian cuma berpikir berangan-angan, tidak bisa kalau tidak dikerjakan. Kalian mau mensucikan diri dari dosa, mau mensucikan diri dari akhlak yang tercela, tapi kalian tidak pernah berusaha, hanya berangan-angan, andaikan, hanya santai, diam saja, tidur saja, tidak pernah berusaha, tidak pernah berzikir, tidak pernah belajar, ya mana bisa, tidak ada. Fa'innaka lau syammarta, fa'innaka, sesungguhnya adapun engkau, lau syammarta, andaikan berusaha keras, lahu, terhadap hal itu, terhadap tingkatan tathir, tula umrika, sepanjang hidupmu, farubbama tafuzu, farubbama, maka boleh jadi engkau akan memperoleh, fihi, di sepanjang umurmu, biba'dil maqasidi, akan sebagian beberapa yang dimaksud. Andaikan engkau berusaha keras seumur hidup untuk memperoleh 4 level tadi, maka yang didapat itu hanyalah sebagian saja. Itu sudah berusaha keras untuk 4 level, untuk 4 tingkatan. Hanya yang didapat hanya beberapa persen, apalagi tidak pernah berusaha. Faslun fi taharatil ahdathi. Faslun, ini adalah suatu pemisah, fi taharatil ahdathi, di dalam menyucikan hadas. Ini level pertama. Wahia, adapun taharatil ahdath, al wudu'u, ialah wudu', wal ghuslu, dan mandi, wat tayammumu, dan bertayamum. Wa yataqaddamu, dan mendahului akan taharatul ahdath, al istinja'u, apa istinja'. Wa nahnu, dan adapun kami, nuridu, ialah bermaksud siapa kami, kaifiyataha, akan cara beristinja, cara taharatil ahdath yang dengan istinja itu, biadabiha, dengan etikanya taharatil ahdas, wa sunaniha, dan juga sunnah-sunnahnya taharatil ahdas, bimubtadiin, untuk para pemula, biqada'il hajati, dengan menunaikan hajat. Menunaikan hajat ini maksudnya adalah BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil. Li'annahu, karena sesungguhnya adapun qada'il hajat, sababul wudu'i, itu adalah sebab wudu. Yang pertama, adabu qada'il hajati. Ini adalah etika qada'il hajat. Yang bagi seharusnya ayyab'uda, apa menjauhi siapa seseorang, an nadharin nadhirina, dari pandangannya orang lain, ilaihi, kepada aman, fis sahra'i, di tanah luas, di lapangan.
Ini kalau kita BAB atau qadil hajat di lapangan yang luas, maka kita harus menutup diri dari penglihatan orang. Tapi kan jarang sudah ya. Sekarang kalau mau qadil hajat ada tempatnya, ke WC, ke kamar mandi. Walaupun di jalan-jalan raya teman-teman bisa mampir. Kalau kebelet bisa mampir ke POM, atau ada juga yang mampir ke masjid. Nah, yang biasanya masjid itu tempat ibadah, malah dibuati tempat buat qadil hajat. Itu salah alamat. Ya, tapi itu mending daripada nanti qadil hajatnya kebelet pas langsung turun dari mobil atau dari kendaraannya langsung keluar di situ di jalannya. Tidak boleh itu. Jadi harus menutup pandangan dari orang lain. Wa ayyastatira bi syai'in in wajadahu. Wa ayyastatira, dan menutup siapa man bi syai'in dengan sesuatu in wajadahu jika menemukannya. Wala yakshifa, dan tidak membuka siapa man auratahu akan auratnya qablal intihai, sebelum sampai ila maudhi'il julusi, ke tempat duduk. Jadi teman-teman kalau mau BAB, sebelum duduk di posisi duduknya mau BAB atau mau kencing, jangan dibuka auratnya. Contohnya sekarang kalian mau ke kamar mandi, sudah baru buka pintu sudah dibuka duluan. Jangan, tidak boleh itu. Buka dulu pintunya, tutup lagi pintunya. Ketika kalian sudah ada di kamar baru dibuka, roknya dibuka, itu baru duduk di situ. Jangan baru buka pintu karena kebelet pas dibuka semuanya. Tidak boleh. Wala yastaqbilal kiblata, dan wala yastaqbila, dan tidak boleh menghadap siapa seseorang al-kiblata akan kiblat. Wala yastadbiraha, dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat di dalam ketika qadil hajat itu tidak boleh. Ketidakbolehan ini kalau ada di halaman luas, tapi kalau ada di ruangan tertutup itu boleh. Memang tempat ruangan yang disiapkan untuk WC. Ya, seperti yang ada ini sudah, itu tidak apa-apa. Wala yastaqbila syamsa wal qamara illa idza kana fi bina'in. Wala yastaqbila, dan juga tidak boleh menghadap siapa seseorang asyamsa akan matahari, wal qamara, dan bulan, illa idza kana, kecuali bila mana ada siapa man fi bina'in, ialah di dalam suatu bangunan. Tidak boleh BAB dan buang air kecil, melihat matahari dan memandang rembulan sambil menikmati, alangkah indahnya bulan itu, sambil kita tidak boleh itu. Tapi kan sekarang sudah ada bangunan ya, rata-rata kalau qadil hajat kan teman-teman sudah ada di tempat khusus yang mana tertutup semuanya itu. Jadi poin yang stabilul kiblat, terus melihat matahari, terus menjaga dari pandangan orang, itu aman. Wal udulu, adapun wal udulu dan pindah fil abniyatin, dalam suatu bangunan, aidan hale juga mustahabun, ialah disunnahkan. Wala yabula, dan tidak boleh kencing siapa orang fil ma'i raqidi, pada air yang menggenang, pada air yang diam tidak mengalir, tidak boleh. Wala tahta syajarati al-muthmirati, dan juga tidak boleh kencing di bawah pohon yang berpotensi berbuah. Walaupun bukan pada musim berbuah, tetap tidak boleh berqadil hajat di pohon yang berbuah. Wala fil juhri, dan juga tidak boleh qadil hajat di lubang, tidak boleh. Dikhawatirkan
lubangnya itu nanti ada binatangnya. Kalau kalian kencingi kan kasihan itu, terganggu. Ini ya sangat toleran, apalagi kepada sesama manusia. Ini ke binatang saja, tidak boleh kita diatur. Wa yatayaqqa dan menghindari siapa seseorang al-mawadi as-salbati akan tempat yang keras. Jadi kalau kencing jangan tempat yang keras, yang padat. Kenapa? Ini dikhawatirkan akan percikannya ke badan kita. Wa mahabirihi dan tempat berhembusnya angin. Wa mahabatiriyahi dan tempat berhembusnya angin. Ihtirazan hale menghindar minarosyasi dari percikan. Ini juga berlaku kalau ada di luar, tapi kalau di dalam ini aman. Jadi memang posisi untuk qadil hajat itu yang paling aman sekarang. Zaman sekarang sudah ada tempat tersendiri. Kalau dulu qadil hajatnya kan tidak ada WC seperti ini, tapi di tengah gurun pasir, di tengah gurun Sahara. Atau kalau dulu juga itu, kalau pedesaan-pedesaan yang tidak punya WC, sekarang sudah punya WC semua. Kalau dulu yang tidak punya WC ya ke mana? Ke sungai. Ada yang ke sawahnya orang. Nah, itu maksudnya ini. Kalau sekarang kan aman sudah. Kalau ke sawahnya orang ya jangan sampai membuka auratnya. Wa yuqaddimu rijlal yusra fi duhulihi wallahu a'lam. Ini masih masuk ke etika qada'il hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pengajian kitab ini untuk tahun depan saja ya. Semoga bisa istiqomah. Semoga nanti teman-teman bisa terus mengikuti pengajian kitab ini sampai khatam, dan juga semoga kita bisa mengamalkan seluruh isi kitab ini. Semoga puasa Ramadan kita diterima, dan semoga kita diberi keistiqomahan untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmunya Allah, diberi keikhlasan di dalam mencari ilmu, diberi kelapangan dada, diberi kecerdasan, diberi ketekunan untuk selalu belajar, dilimpahkan rezekinya yang banyak dan halal untuk dibuat mencari ilmu. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin.